Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizul Ma'arif, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bayangkara Surabaya, semester 5 dengan NIM 181432135, kelas D sore. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 5 dari mata kuliah Data Mining tentang Preprocessing. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi. Nah, kita lihat soal yang pertama. Jalankan coding praktek 61. Apa saja tampilan yang Anda dapat? Berapa rata setiap variabel kolom? Pertama, mari kita jalankan programnya dari Google Colab. Kita perlu menginstall beberapa library, yaitu yang pertama NumPy, kemudian Matplotlib dan Pandas. Untuk menghitung nilai rata-rata kolom kita menggunakan npmian, dan bisa kita lihat hasilnya. Average-nya yaitu sebagai berikut: 1,458 dan sekian, 7,36 sekian. Dan minimum value-nya, maksimum value sebagai berikut: hitung. Untuk soal yang nomor 2, hitunglah varian tiap kolom. Berapa nilai varian yang didapat? Untuk menghitung var, kita menggunakan rumus np var, dan bisa kita lihat hasilnya 1. Selanjutnya soal nomor 3. Apa yang terjadi jika parameter axis sama dengan 1? Jika parameter axisnya diubah jadi 1, maka data hasil average, minimum value, dan maximum value yang muncul adalah berupa array dengan jumlah panjang 1000 data. Itu sebagai berikut: average-nya, min, dan max. Lanjut ke soal selanjutnya. Jalankan program praktek 62. Apa yang Anda dapat? Bagaimana jika jumlah sampel yang diinginkan dihitung dari 80% data? Hasilnya itu adalah visualisasi antara data dan sampel data. Jika sampel yang diinginkan dihitung dari 80% data, maka sampel data yang ditampilkan dalam grafik akan lebih banyak. Bisa dilihat sebagai berikut: untuk 80% data sampel, ini untuk datanya, dan ini kemudian untuk yang sampel data dan 80%-nya. Jika hasilnya jika sudah diplot menggunakan library Matplotlib. Selanjutnya, kembangkan coding tersebut agar dapat mempartisi data menjadi data training 60%, data validasi 30%, dan testing 60%. Hasilnya sebagai berikut: training data untuk 60% menggunakan perintah berikut. Kita ambil antara data 0 sampai 600, dan untuk validation 30% kita ambil data dari 601 sampai 900, dan untuk tes data 10% kita ambil data dari 901 ke 1000. Berikut tampilan hasilnya dalam visualisasi, yaitu training data,
validation data, dan tes kata. Selanjutnya, jalankan coding praktek 63, bagaimana hasil coding integer dan non-integer yang Anda dapat. Mari kita jalankan terlebih dahulu. Untuk encoding integer bisa kita lihat hasil encoding integer dari eng transform female from US use Safari adalah 0021, dan hasil transform dari male from Asia use Firefox menjadi 100. Untuk one head encoding bisa dilihat hasil encoding dari female from US use Safari dan male from Asia dan use Firefox. Bisa dilihat hasil encoding sebagai berikut: 1000101 dan 01101010. Untuk cara lain dari head encoding bisa kita lihat untuk mengencoding dari data female from Asia dan use Chrome. Bisa kita lihat hasilnya 1.0.0.0.0.1.0.0 dan 0. Selanjutnya, jika ada data male from Afrika UCA, bagaimana hasil encoding integer ini yang Anda dapat? Jika ada ditambahkan data sebagai berikut, maka hasilnya jika ditambahkan male from Afrika dan use EA, maka hasilnya adalah encodingnya 0,3210101. Untuk hot encoding, jika ditambahkan data male from Afrika dan use EA, maka hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya untuk selanjutnya, jalankan coding program praktek 64 bagaimana hasil perakuan missing value baik numerik maupun kategorikal. Kita jalankan terlebih dahulu program Google Colab-nya. Untuk hasil numerik dari encoding yang data numerik yang pertama, missing value diganti menjadi rata-rata nilai kolom 1, yaitu 4. NP6-nya berubah menjadi 4, dan pada data numerik yang kedua, missing value diganti menjadi rata-rata kolom 2, yaitu 3,66667. Pada data kategorikal, missing value diganti menjadi modus atau nilai yang sering muncul, yaitu Y. NP6 dari data berikut diganti menjadi Y karena Y nilai sering hanya muncul. Selanjutnya, gunakan data ini sebagai model berikut, kemudian terapkan pada data berikut bagaimana hasil yang Anda dapat. Ini kita jalankan programnya.
Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk data numerik, jika data encoding untuk numerik yang pertama dari data berikut, hasilnya adalah 5, 11, 94, 8,256, 11, 5, 8,257, 8, 6,6. Dan untuk hasil numerik yang kedua, hasilnya adalah sebagai berikut: 8,25, 6, 24, 59, 7, 6,6, dan 12,4, 12 dan 4. Selanjutnya, berikut ini adalah dataset dengan variabel kategorikal. Gunakan sebagai model dan bagaimana hasil perakuan missing data. Kita jalankan terlebih dahulu program Google Colab. Bisa kita lihat, jika datanya diubah, data dari variabel df ini dirubah menjadi data berikut, perlakuan missing value-nya adalah atau hasilnya yaitu small Surabaya, small garis C, medium garis C, small Sidoarjo, small garis C, large garis C. Kolom 1 diubah menjadi small dan kolom 2 dari 6-nya diubah menjadi garis C. Untuk soal selanjutnya, tugas 5 dari terutama ini, lakukan juga normalisasi 0,1, min 1,1 dan non linear. Masing-masing setelah dinormalisasi hitung rata-rata, samakan rata-rata semua dinormalisasi. Kita kembali lagi ke sini. Pertama-tama kita hitung dulu x min-nya, np min dari data x yaitu sebagai berikut, dan x max-nya sebagai berikut, dan x norm untuk 01-nya sebagai berikut, yaitu rumusnya dari x dikurangi x min dibagi x max dikurangi x min, hasilnya sebagai berikut. Untuk normalisasi 01 dan untuk normalisasi satu-satunya, rumusnya adalah berikut: 2 dikali x dikurangi kurang buka x max ditambah x min kurang tutup dibagi kurang buka x max dikurangi x min, dan hasilnya sebagai berikut. Dan untuk non linear, rumusnya adalah sebagai berikut: 1 dibagi kurang buka 1 tambah e ini adalah variabel yang berasal dari ini 2,7 kali min x underscore 0, hasilnya jelas sebagai berikut. Dan bisa kita lihat hasil rata-ratanya, rata-rata zero min dari semua data, dan rata-rata untuk normalisasi 0,1, rata-rata untuk normalisasi min 1, dan rata-rata normalisasi non linear adalah sebagai berikut. Zero min sebagai berikut, rata-rata 01 sebagai berikut, min 1 sebagai berikut, dan rata-rata linearnya sebagai berikut.
apakah sama rata-rata pada semua hasil normalisasi? Hasilnya rata-rata normalisasi hasilnya tidak sama atau berbeda. Tapi ada yang hampir mirip, yaitu rata-rata untuk normalisasi 0,1 dan non-linear. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 3, untuk sampling, pada semua sampling hitunglah rata-rata dan standar deviasi. Mana yang paling mirip dengan data asli? Semua data. Hasil rata-rata dari standar deviasi sampling semua data sebagai berikut. Rata-rata dari semua data sebagai berikut. Untuk sampling dari train datanya kita hitung sebagai berikut. Dan untuk validation minnya validation kita hitung sebagai berikut, dan untuk test minnya kita hitung sebagai berikut. Dan hasilnya kita bisa lihat di sini. Data yang paling mendekati adalah validation data, saya lihat 11 dan 1,05 dan 0,99. Sekian dulu presentasi tugas 5 data mining tentang preprocessing dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.